Inventaris jenis dan resep makanan Sulsel. Nama Nurul Afifakah, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, D3 Tata Boga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Kebudayaan Mandar. Pertama, letak geografis. Wilayah suku Mandar terletak di ujung utara Sulawesi Selatan, tepatnya di Sulawesi Selatan bagian barat dengan letak geografis antara 100 sampai 300 lintang selatan dan antara 1 menit 180 sampai 1 menit 190 bujur timur. Luas wilayah Mandar adalah 23.539,40 km persegi, terurai sebagai berikut. Kedua, sistem budaya. Status individu dalam suku Mandar berbeda dengan suku Bugis. Di Mandar, wanita tidak hanya mengurus rumah tangga, tetapi mereka juga aktif dalam mencari nafkah. Mereka mempunyai prinsip hidup, yaitu Sibalipari, yang artinya sama-sama menderita atau sependeritaan. Misalnya, kalau laki-lakinya menangkap ikan, setelah sampai di darat tugas suami sudah dianggap selesai. Maka untuk penyelesaian selanjutnya adalah tugas istri. Terserah apakah ikan tersebut akan dijual atau dimakan, dikeringkan. Salah satu contohnya seperti gambar di samping ini. Yang ketiga, sistem sosial. Masyarakat Mandar sangat memperhatikan ketentuan adat dan tradisi yang telah dijalani selama berabad-abad lamanya. Salah satu contoh yang tetap bertahan hingga kini adalah tata cara berbusana. Masyarakat Mandar sangat membedakan busana untuk anak-anak, remaja, dan orang tua. Begitu pula busana rakyat biasa dengan kalangan bangsawan akan berbeda. Keempat, kebudayaan fisik. Pertama, bahasa. Kedua, mereka menggunakan bahasa yang disebut dengan bahasa Mandar. Beberapa daerah di Mandar telah menggunakan bahasa Bugis, contohnya di Polmas daerah Polewali, bahasa Mamasa, contohnya di Mamasa, bahasa Jawa, contohnya di Wonomulyo. Yang kelima, makanan khas Mandar. Contohnya, bau peapi. Makanan tersebut biasanya dibuat menggunakan ikan tuna, cakalang, atau ikan bandeng yang masih segar. Adapun bumbu-bumbunya yakni pamaisang atau asam khas Mandar, bawang Mandar, minyak kelapa lokal khas Mandar, dan kunyit. Makanya rasanya bercampur asam dan gurih. Selain bau peapi, jepa juga bisa dinikmati dengan tuing-tuing tapa, yakni ikan terbang yang dibakar. Contoh selanjutnya yaitu jepa. Jepa merupakan roti pipih bulat yang dibuat dari bahan singkong dan parutan kelapa dengan cara dimasak di atas wajan khusus yang terbuat dari tanah liat atau disebut panjepangan. Bentuknya yang bulat pipih ini sehingga banyak yang menyebutnya sebagai pizza Mandar. Adapun cara membuat jepa tersebut, yakni singkong yang telah dikupas kulitnya kemudian diparut dan diperas hingga sarinya keluar. Ampas singkong ini kemudian diayak dan dicampurkan dengan adonan parutan kelapa yang membuat rasanya lebih gurih. Adonan berupa singkong dan parutan kelapa ini yang kemudian dimasak dengan menggunakan panjepangan yang sudah dipanaskan dengan menggunakan bahan bakar kayu. Alasan menggunakan kayu karena aroma asap dari kayu yang terbakar ini pun akan melekat ke makanan daripada menggunakan kompor. Kelima, kue khas Mandar. Contohnya sambusa. Sambusa berbentuk segitiga dan memiliki isian berupa daging ikan tuna yang dicampur dengan bumbu-bumbu lain seperti bawang putih, bawang bombay, seledri, dan merica.
Kulit sambusa terbuat dari bahan tepung terigu yang kemudian dilipat dan diberi isian kemudian digoreng. Sambusa sangat lezat disantap saat hangat dan ditambahkan saus sambal. Contoh selanjutnya yaitu apang. Kue apang merupakan salah satu kue tradisional khas Mamuju, Sulawesi Barat. Kue yang memiliki tampilan dengan warna kecoklatan ini terbuat dari bahan utama tepung beras dan gula aren. Bahan-bahan tersebut kemudian diolah dengan cara dikukus dalam cetakan berbentuk segitiga, sehingga menghasilkan cita rasa kue yang manis dan legit. Contoh selanjutnya yaitu pawa. Sajian kuliner khas Sulawesi Barat yang satu ini cukup mirip dengan kue bakpao. Perbedaannya adalah dari bahan pembuatnya, di mana roti pawa menggunakan tepung terigu yang dicampur dengan tepung beras. Roti pawa berbentuk bulat pipih dengan warna kuning gading. Cara mengolah roti pawa yaitu dengan cara dikukus dan ditiriskan di atas daun pisang. Selanjutnya yaitu kue paso. Dalam bahasa Mandar, paso memiliki arti paku. Hal ini karena kue ini memang memiliki bentuk unik berupa kerucut yang runcing di ujungnya seperti paku. Kue paso banyak ditemui ketika bulan Ramadan. Kue ini memiliki cita rasa yang manis dan legit, serta terbuat dari bahan utama tepung beras dan gula aren yang dicampur dan dibungkus dengan daun pisang. Contoh selanjutnya yaitu bolu parangi. Bolu parangi memiliki tampilan berwarna coklat yang berasal dari bahan baku pembuatnya, yaitu gula aren. Selain gula aren, bolu parangi juga terbuat dari bahan-bahan lain seperti tepung dan soda kue. Bolu parangi dibakar dengan menggunakan cetakan khusus dan menggunakan bara api. Kue ini sering dijadikan oleh-oleh dan bisa tahan hingga seminggu. Contoh selanjutnya yaitu kue kui-kui. Kue kui-kui merupakan salah satu kue tradisional yang sering disajikan dalam acara adat suku Mandar. Kue ini terbuat dari bahan utama tepung beras. Tepung beras tersebut kemudian dicampurkan dengan parutan kelapa muda dan gula merah lalu dimasak dengan cara dipanggang. Proses pemanggangan kue kui-kui yaitu dengan menggunakan cetakan yang sebelumnya dipanaskan menggunakan bara. Sekilas, kue ini mirip dengan kue pancong khas Betawi. Namun, kue kui-kui memiliki ukuran yang lebih panjang. Kue kui-kui memiliki cita rasa yang gurih dan lezat dan mudah ditemukan di berbagai wilayah di Sulawesi.
Contoh yang terakhir yaitu kue bikang. Kue bikang merupakan kue khas Sulawesi Barat yang mirip seperti kue serabi. Bahan utama pembuat kue ini adalah tepung beras dan santan. Kue bikang memiliki ciri khas, bentuknya yang memiliki banyak pori. Pori ini juga membuat gula aren yang disiram saat kue bikang disajikan akan meresap ke dalam kue dan membuat cita rasanya menjadi lebih lezat.